Halo guys, Wapur di sini. Kali ini kita akan ngebahas satu buah motherboard dari Asus, yaitu seri TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi. Mari kita ketekin. Oke, di depan saya teman-teman lihat ada sebuah motherboard dari Asus, yaitu Z790 Plus Wi-Fi TUF Gaming. Ini merupakan kelas mid-range dari Asus, di mana merupakan di atasnya TUF Gaming ini ada kelas ROG dan di bawahnya ada kelas Prime, teman-teman. Ini motherboard dirilis sekitar bulan Oktober tahun 2022 tahun lalu, di mana bertepatan dengan perilisan chipset series 700 dari Intel ya, dan juga perilisan Intel CPU generasi ke-13 yang dinamakan dengan Raptor Lake. Nah, ini merupakan seri DDR5 teman-teman, di mana menggunakan 6 layer PCB dan menurut saya ya karena ini kelas mid-range sudah cukup lah ya, sudah cukup kuat, cukup baik menghandle interferensi ataupun crosstalk yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Kalau mau lebih bagus lagi tentunya dengan layer-layer lebih banyak, misalnya 8 layer, 10 layer gitu ya. Itu tentunya lebih baik daripada 6 layer. Tapi untuk kelas mid-range ya sudah cukup oke. Form factor dari si motherboard ini adalah ATX. Artinya kalau teman-teman beli motherboard ini, jangan sampai teman-teman salah beli casing. Tentunya harus beli casing yang juga ATX minimal ya teman-teman. Nah, chipset Z790 ini adalah kasta tertinggi dan mensupport Intel generasi ke-13 Raptor Lake, tentunya juga mensupport Intel generasi ke-12 atau Alder Lake. Dan apakah dia mensupport generasi ke-14? Yes, berdasarkan pengecekan saya kemarin, Asus sudah mengeluarkan BIOS yang terbaru untuk motherboard ini, sehingga sudah resmi motherboard ini juga mendukung Intel generasi ke-14. Harga motherboard ini sekitar 6,2 jutaan ya kurang lebih, dan dibeli di toko online yang ada di Indonesia. Area berikutnya yang mungkin akan jadi pembahasan menarik adalah area power stages atau PRM. Nah, teman-teman seperti teman-teman ketahui ya, PRM ataupun power stages adalah area yang sangat penting di dalam sebuah motherboard. Itu ibarat kata sebuah pembangkit listrik, teman-teman. Jadi, kestabilan dari sebuah sistem yang teman-teman punya itu tergantung bagaimana pembangkit listrik ataupun kestabilan si PRM atau power stages modul ini dibentuk oleh si vendor motherboard. Nah, khususnya untuk motherboard si Z790 Plus Wi-Fi ini dari TUF Gaming Asus, dia berkonfigurasi 16+1, yaitu artinya adalah dia memiliki 16 pasa, masing-masing pasanya itu sebesar 60 ampere. Sehingga total pasanya itu adalah 16 kali 90, itu di angka 960 ampere. Dan si pasa 16 pasa ini dia ditujukan untuk mensuplai V-core untuk mensuplai V-core CPU. Nah, artinya apa? Artinya seluruh kebutuhan tenaga CPU didapat dari 960 ampere ini. Nah, sedangkan satu pasa lainnya itu 16+1 itu adalah untuk mensuplai iGPU. Besarnya juga sama di 60 ampere. Lalu sebetulnya selain 16+1 tadi, si motherboard ini punya pasa lain, yaitu dua pasa tambahan yang tidak Asus sebutkan di dalam spesifikasi, yaitu sebesar 2 kali 46 ampere. Karena mungkin ukurannya lebih kecil dari 60 ampere, Asus tidak menyampaikannya di dalam spesifikasi. Tetapi waktu kemarin kita bongkar, yes, di situ ada dua pasa tambahan. Nah, dua pasa tambahan ini adalah untuk PCC AUX, untuk apa? Untuk kebutuhan power PCIe dan juga memori. Nah, uniknya ya, pasa-pasa yang ada di dalam motherboard ini itu bekerja dengan cara timing. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam gambar Asus menggunakan PWM controller dari ASP2100R on semiconductor ya. Itu perusahaan dari Arizona, Amerika Serikat, di mana si PWM controller ini dia mengatur timing dari si pasa-pasa yang ada di dalam PRM modul ini, sehingga dalam satu clock cycle ada dua pasa yang bekerja secara bersamaan. Jadi sebetulnya clock cycle terhadap PRM untuk kebutuhan V-core CPU ini hanya 8, yaitu 16 dibagi 2, karena masing-masing satu cycle dia membutuhkan dua pasa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah teknologi yang bisa teman-teman juga temukan di websitenya Asus, karena video yang saya tampilkan di sini juga adalah video dari Asus. Kemudian heatsink yang teman-teman lihat di PRM ini cukup besar, ada 3 tingkatan heatsink.
1, 2, 3 ya teman-teman. Dan setiap heatsink itu memiliki kontak, yaitu double kontak ke MOSFET dan CHOX yang merupakan bagian dari PRM modul ini. Sehingga in total ada 16 plus 1 plus 2 kontak ya, masing-masingnya itu dikali 2 untuk MOSFET dan CHOX. Sehingga diharapkan efisiensi panas yang dihandle oleh si heatsink ini lebih maksimum. Nanti pada saat perakitan di video lainnya kita akan coba melihat hasilnya menggunakan thermal gun langsung ya teman-teman. Nah, Asus mengklaim motherboard ini cukup baik untuk menghandle atau mentenagai kelas K dari CPU Intel. Kita sendiri nanti di perakitan akan menggunakan Intel i7 generasi ke-13, yaitu i7 13700K, di mana memiliki TDP 125 Watt dan boost di angka 253 Watt. Harusnya dengan hanya ya, tanda kutip hanya sebesar itu, si motherboard ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita buktikan. Anyway, sebetulnya kalau teman-teman bisa akan compare dengan motherboard lain, Gigabyte Aorus Elite misalnya, dia memiliki ampere lebih besar sebesar 200. MSI Tomahawk dia memiliki ampere lebih besar sekitar 500-an. Bahkan ASRock Nova ya yang Z790 pun yang terbaru itu pun memiliki PRM yang lebih besar lagi. Kalau nggak salah tuh satu pasangnya 20 ampere ya. Nanti saya harus cek lagi di spesifikasi. Nah, pentingnya sebuah VRM adalah semakin banyak pasa atau semakin banyak clock cycle dan heatsink yang bagus, artinya VRM akan bekerja dengan lebih dingin. Artinya apa? Ketika PRM bekerja lebih dingin, performa dari CPU akan terjaga. Karena ketika panas itu terjadi berlebihan ya, melebihi TJ max daripada CPU, maka akan terjadi throttling sehingga CPU menurunkan speed ataupun kecepatannya menjadi terhambat karena panas itu juga secara ilmu fisika dia akan menghambat performance dari sebuah barang elektronik. Nah, anyway, untuk CPU ini karena DDR5 dia menggunakan 2x8 EPS 12 port ya, sehingga secara teori kalau saya nggak salah masing-masing 8 pinnya itu memiliki maksimum sekitar 384 watt. In total 16 pin itu berarti ada di angka 2x38 watt. Sudah cukup buat menghandle kebutuhan CPU yang ada di angka 253. Tentunya ini juga dengan anggaplah mengabaikan PCC GT dan PCC AUX teman-teman ya. Area berikutnya yang akan kita bahas adalah area chipset teman-teman. Nah, si motherboard ini menggunakan chipset Z790 yang merupakan kasta tertinggi dari Intel, di mana si motherboard ini mensupport overclocking memori dan juga overclocking CPU di level multiplier setting teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa, kalau ingin teman-teman melakukan itu, teman-teman harus membeli CPU yang labelnya K teman-teman ya, jangan sampai teman-teman salah beli. Nah, terdapat 20 lane 20 lane PCIe di area CPU, di mana 16 lane-nya digunakan untuk GPU dan 4 lane lainnya digunakan oleh NVMe 2, teman-teman. Nah, untuk GPU lane-nya sudah mensupport PCIe generasi kelima, teman-teman. Tetapi untuk NVMe 2, dia generasinya masih 4. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ya, teman-teman, di sini area biru adalah area yang terkoneksi langsung ke CPU. Tetapi kalau teman-teman dilihat yang berwarna kuning seperti audio, M2 lainnya ya, karena ada N juga di atasnya, ada USB, ada SATA dan juga lainnya, dia terkoneksinya tidak ke CPU secara langsung, tetapi terkoneksi ke chipset Z790. Lalu bagaimana antara si CPU dan si chipset bisa berkomunikasi? Dia memiliki sebuah bridge atau jembatan, yaitu menggunakan protokolnya proprietary Intel dinamakan DMI 40 sebanyak 8 buah lens, di mana masing-masing lens dia memiliki kecepatan 2 GB per second. Byte teman-teman ya, bukan bit. Sehingga secara total 8 kali 2 GB per second adalah 16 GB per second. Cukup besar untuk bisa mensuplai komunikasi antara chipset dan CPU. Nah, selain itu juga si chipset 790 ini hanya membutuhkan power sekitar 6-8 watt. Sehingga kalau teman-teman lihat, biasanya dalam sebuah motherboard, heatsink dari sebuah chipset itu tidak terlalu fancy banget. Karena ya, dia hanya butuh watt cukup kecil ya, tidak seperti CPU pada umumnya.
Kalau kita berbicara soal RAM yang ada pada motherboard ini, seperti sudah disampaikan sebelumnya, motherboard ini hanya bisa dipasang memori DDR5 teman-teman ya. Tidak bisa teman-teman memasang DDR4 di motherboard ini. Kalau teman-teman mau memasang DDR4, teman-teman harus membeli yang versi DDR4. Tidak saling bisa dipertukarkan, harus memilih pada saat teman-teman beli motherboard. Harap dicatat teman-teman ya. Nah, Asus memberikan sebuah fitur yang dinamakan dengan Optimum 2, di mana tujuannya untuk mengurangi crosstalk yang terjadi antara memory communication di dalam layer-layer PCB di dalam motherboard ini. Anyway, speed maksimum dari si motherboard ini ada di angka 7200 MB transfer per second, cukup lumayan. Dan dia dengan catatan kecepatan itu harus didapat dengan mengaktifkan konfigurasi overclocking memory, di mana Asus memiliki fitur AEMP2 atau Asus Enhanced Memory Profile 2. Tentunya dengan syarat teman-teman menggunakan memori yang bertitle XMP ya, karena sebetulnya default dari DDR5 sendiri ada di angka 5600 MB transfer per second. Dan tentunya seperti standar DDR lainnya, seperti singkatannya double data rate ya teman-teman, dia mensupport dual channel di sini. Ingat, banyak yang salah kaprah terkait DDR5. DDR5 tetap sama dengan DDR4 mensupport dual channel, tetapi bedanya di dalam DDR5 dia memiliki sub channel tambahan di masing-masing channel. Jadi seolah-olah orang banyak menyebutnya bahwa DDR5 adalah quad channel, padahal tidak. Support maksimum dari memori yang bisa disupport di dalam keping ini adalah 192 GB. Artinya apa? Dia mensupport memori non-binary. Artinya ketika teman-teman menemukan satu kepingnya 24 GB, satu kepingnya 48 GB, yes, itu bisa terinstall dipasang di motherboard ini. Anyway, dari kita ya menyarankan apabila teman-teman ingin memenuhi semua slot yang ada 4 buah, anyway ada 4 buah slot di sini dengan memori DDR5, teman-teman disarankan setiap kepingnya itu hanya mensupport yang single rank. Tetapi kalau teman-teman punya memori yang dual rank, itu sebaiknya teman-teman hanya menggunakan 2 slot saja. Ini masalah teori kecepatan yang bisa teori komunikasi kecepatan antar memori. Teman-teman bisa di-tap lagi menggunakan Google tentunya. Anyway, biasanya memori sekitar 32 GB di DDR5 itu sudah dual rank teman-teman ya. Terus kalau soal masalah harga DDR5, kalau kita ngomong tahun lalu yes masih sangat mahal, tapi kalau kita melihat ke akhir tahun 2023 ini sudah lumayan turun ya. Jadi mungkin kalau buat saya pribadi, saya sudah mulai bermigrasi ke DDR5 instead of dari DDR4. Nah, keputusan ada di teman-teman sendiri. Tentunya jangan sampai salah beli aja ya. Kalau teman-teman punya motherboard DDR5, belinya memori DDR5. Karena DDR4 tidak bisa dipasang di sini. Anyway, kalau kecepatan sendiri secara spesifikasi yang sama, DDR4 dan DDR5 biasanya memiliki kecepatan 2 kali lipatnya. Dan ingat, kalau teman-teman beli memori, jangan sampai beli memori yang sebaiknya ya disarankan oleh kita adalah sebaiknya tidak selalu membeli memori yang masuk dalam qualified vendor list. Jadi Asus misalnya dalam hal ini untuk khususnya motherboard ini dia pasti mengeluarkan list QVL. Artinya apa? Itu adalah list memori yang sudah sama Asus dites sehingga certified untuk digunakan di lingkungan motherboard ini. Apakah motherboard yang tidak QVL bisa jalan apa tidak? Bisa saja, tetapi kalau ada masalah Asus tidak menjaminnya. Berikutnya kita akan ngomongin expansion slot ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa expansion slot yang ada di sini itu berjumlah ada 5 buah ya teman-teman. Satu buah expansion slot PCIe generasi ke-5 by 16 ya, itu terkoneksi langsung ke CPU. Biasanya itu untuk digunakan untuk GPU ya teman-teman atau GPU ya. Nah, kalau sisanya itu terkoneksi ke chipset, yaitu ada satu buah PCIe generasi keempat kali 16 ya, bisa buat GPU juga. Misalnya kalau teman-teman ada GPU kedua, tetapi modenya adalah 4 kali ya, jadi by 4. Sisanya adalah ada PCIe generasi ketiga by 1, itu yang pendek-pendek tuh, yang terpendek itu ada 2, itu generasi ketiga, dan PCIe generasi keempat by 4 itu adalah yang agak sedikit panjang tuh, yang by 4 setengahnya.
Nah, dan uniknya khusus untuk GPU ya, si Asus ini memiliki Q-Release. Jadi kalau pasang copot si GPU-nya itu tidak kayak macam dicongkel kayak apa ya, zaman dulu tuh juga klik-klik gitu. Dia cukup ditekan maka dia sudah bisa apa namanya dipasang tuh si GPU-nya. Dan satu lagi, khususnya satu slot untuk GPU yang PCIe generasi kelima, Asus sudah memiliki fitur save slot ya. Jadi ada yang namanya kayak macam stainless steel di samping-sampingnya si slot sehingga bertujuan buat memperkuat si slot dari si PCIe generasi kelima karena biasanya di situ dipasang GPU yang cukup berat. Kan gede-gede tuh ya kalau teman-teman tahu GPU sekarang. Untuk area storage yang ada di motherboard ini, Asus memberikan 4 buah storage M2 dan 4 buah storage SATA, teman-teman. Nah, untuk khususnya storage M2, 1 buah storage terhubung ke bagian CPU LAN dan 3 buah storage terhubung ke chipset. Untuk storage yang terhubung ke CPU LAN, dia memiliki form factor dari 42 sampai 110, jadi maksimum di 110 ya. Nah, khususnya untuk form factor 80 dan 110, dia bisa dipasang storage-nya tanpa baut, dinamakan sistem Q-Latch dari si Asus. Nah, kalau sisanya yang 3 yang terkoneksi ke chipset, itu apa namanya, untuk yang nomor 2, itu form factor-nya maksimum di 80 dan Q-Latch-nya ada di 80. Sedangkan untuk yang ketiga, itu form factor-nya sampai 110 juga sama kayak yang pertama. Dan Q-Latch-nya ada di 80 dan 110. Tetapi untuk yang M terakhir ya, itu form factor-nya sampai 80, mirip dengan yang kedua. Dan Q-Latch-nya sama-sama juga di 80. Bedanya yang keempat, dia juga support SATA mode, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya storage M2 yang SATA, teman-teman bisa pasang di slot yang keempat ini. Nah, uniknya, anehnya mungkin ya, bahwa M2 yang kedua itu tidak memiliki heatsink, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini kosongan kayak gini nih, tidak memiliki heatsink. Dan artinya apa? Teman-teman kalau beli M2 storage yang mau dipasang di slot kedua ini, teman-teman belilah M2 storage yang memiliki heatsink ya. Jadi jangan lupa di situ. Nah, kecepatan semua storage M2 di sini adalah menggunakan PCIe generasi keempat by 4, artinya kecepatan maksimumnya secara teori ada di 8 GB per second. Cukup kenceng, terutama buat saya pribadi. Nah, lalu bagaimana kalau teman-teman ingin lebih kencang lagi menggunakan Gen 5? Ya, motherboard ini nggak bisa untuk menerima Gen 5, kecepatan Gen 5 ya. Kalau teman-teman memaksa, kecepatannya tetap akan diturunkan ke Gen 4. Kecuali teman-teman ada sebuah deal dari Asus, teman-teman membeli HyperCard generasi kelima dan dipasang di slotnya GPU-nya slot yang dipakai oleh GPU. Artinya apa? Mengorbankan GPU. Buat saya ini sebuah deal yang enggak banget gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita terima Gen 4 aja di sini. Kalau teman-teman mau Gen 5 beneran, belilah motherboard yang emang sudah support Gen 5. Nah, anyway, untuk SATA, ini ada buah 4 SATA konektor, teman-teman. Biasanya Z790 itu ada 6, cuman di sini cuma diberikan 4 ya. Oke lah ya, sudah cukup. Dan anyway, kalau teman-teman punya SATA SSD, SATA hard disk, teman-teman bisa pakai juga di sini artinya. Dan ingat, motherboard ini juga mendukung RAID 0, 1, 5, dan 10, tetapi saya pribadi jarang menggunakan RAID karena rata-rata hasil akhir pekerjaan saya taruh di cloud. Oke, untuk back panelnya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di gambar. Asus memberikan satu buah display port 1,4 ya, kemudian juga HDMI 2.1 di sini. Masing-masing memiliki maksimum kemampuan mengeluarkan resolusi 4K dengan 60 Hz di sini ya. Tentunya teman-teman di sini harus memiliki internal GPU kalau teman-teman ingin menggunakan port ini. Kemudian juga dia ada 4 buah USB 3.2 generasi pertama Type A, ini kecepatan 5 gigabit per second ya teman-teman. Kemudian ada satu buah USB 3.2 generasi 2x2, ini Type C, kecepatannya 20 gigabit per second. Ada juga 2 buah USB 3.2 generasi kedua, itu Type A, kecepatannya 10 gigabit per second. Dan sama, di sini ada juga satu buah USB 3.2 Gen 2 Type C bedanya, tapi kecepatannya sama di 10 gigabit per second. Selain itu juga Intel Asus maksudnya memberikan Intel multi-gig untuk LAN-nya ya. Multi-gig ini 2,5 gigabit per second untuk Ethernet. Nah,
Ini yang buat saya nih oke lah ya. Saya juga kalau motherboard cari yang udah punya WiFi. Nah, di sini udah punya WiFi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Dan untuk audio jack-nya dia bisa 7.1 dan punya satu buah SPDIF optical yang teman-teman bisa konekkan ke audio teman-teman. Kalau kita berbicara soal front panel yang ada di motherboard ini, teman-teman bisa melihat di sini dia mensupport beberapa buah tipe USB teman-teman ya. Cuman mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan adalah kalau teman-teman misalnya beli casing untuk kebutuhan motherboard ini, cari casing yang benar-benar memiliki front panel yang sesuai. Paling simpel adalah begini. Front panel header yang ada dalam motherboard ini mendukung Type-C, tapi ternyata misalnya teman-teman tidak memiliki Type-C di casing teman-teman, maka tentunya tidak bisa dipakai, jadi sayang gitu ya teman-teman. Nah, kembali ke pembahasan front panel yang ada di dalam motherboard ini dia memiliki satu buah USB 3.2 Gen 2 teman-teman Type-C ya. Jadi untuk Type-C-nya hanya berkecepatan 10 gigabit per second. Kemudian dia juga punya satu buah USB 3.2 generasi pertama Type A, kecepatan 5 gigabit per second. Dan juga dia ya standar dia punya front panel system kayak macam power, LED, ya dan lain sebagainya. Dan uniknya dia masih menyediakan dua buah USB 2.0 yaitu 0,5 gigabit per second. Terakhir adalah front panel audio tentunya. Nah, untuk yang USB 2.0 ini ya tergantung dari casing teman-teman juga. Kalau teman-teman nggak punya spare Type A untuk si USB 2.0 ini ya nggak bisa dipakai juga tentunya ya. Oh iya, satu hal yang lumayan menarik ya, audio ini menggunakan Realtek S1220A, yaitu punya 7.1 capabilities. Sudah lumayan ya buat saya terutama, kecuali teman-teman adalah seorang musisi, di mana SNR playback itu ada di angka 120 dB dan recordingnya ada di 113 dB teman-teman. Dan terdapat satu PCB layer dedicated untuk audio tracing, ini keren, which is bagus ya teman-teman, di mana kapasitor yang ada di dalam audio tracing itu sebesar 300 mikrofarad. Ini bukan hal yang terbaik, tapi bukan yang buruk teman-teman, jadi sudah cukup. Pastikan ketika teman-teman pakai ini untuk kebutuhan musik ya, sound, terutama sound recording misalnya, teman-teman harus menggroundedkan PC teman-teman dengan ground yang baik di rumah ataupun di kantor. Terakhir untuk masalah audio juga dia mensupport DTS teman-teman ya, atau Digital Theater System. Untuk area I/O panel konektor lainnya ya teman-teman, nah teman-teman bisa lihat pada gambar di sini yang berwarna merah, itu adalah fan cooling header teman-teman, ada 7 buah. Nah, sifatnya sama lah ya secara voltase kurang lebih, tetapi yang paling penting adalah ada satu buah I/O untuk pump header, yaitu dia full speed. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya sebelah kanan itu posisinya dekat tulisan Asus. Nah, sementara power related untuk I/O sendiri dia punya 1 kali 24 pin power untuk motherboard. Nah, ini standar, dan dia juga punya 2 kali 8 pin IPS 12 volt untuk CPU. Kalau untuk DDR4 dia ada 8 plus 4 ya, alias 12 pin, berbeda dengan yang versi DDR5. Nah, untuk area I/O lainnya, teman-teman kalau suka RGB, di sini dia mensupport 3 buah header ARGB ya, ARGB generasi kedua, itu yang 3 pin tentunya. Dan juga dia punya satu buah RGB standar yang 4 pin. Nah, uniknya seperti kebanyakan motherboard ataupun produsen motherboard lainnya, RGB yang ada di dalam motherboard ini bisa diatur menggunakan software ARGB Aura Sync dari Asus ya, karena ini dari Asus. Juga untuk I/O konektor lainnya dia punya satu clear CMOS header ya. Misalnya ada konfigurasi yang ya bikin kacau, teman-teman bisa balikan ke default dengan melakukan clear CMOS. Dan satu lagi uniknya, dia memiliki COM port header. Kalau teman-teman yang biasanya di area network ya masih butuh COM, ya ini bisa Anda teman-teman beli portnya terus dicolokkan ke header ini. Saya sih udah jarang pakai anyway. Satu terakhir untuk yang menarik di sini, dia masih menyediakan satu buah Thunderbolt header, biasanya USB 4.0 ya. Ini butuh card tambahan, di mana card tambahan itu nanti dicolokkan ke PCIe yang kali 16/4 yang paling ujung, yang panjang tapi bukan yang GPU ya. Itu dicolokkan ke situ dan ditarik sebuah kayak kabel konektor ke
header yang Thunderbolt tadi. Nah, di sini biasanya si card tadi selain juga menyediakan Thunderbolt version, port-port yang Type-C biasanya ya, itu pun biasanya mensuplai power delivery buat ngecas tuh biasanya. Karena USB-C yang ada di back panel ataupun di front panel itu di sini untuk motherboard ini dia tidak support power delivery, teman-teman. Nah, kemudian selain daripada konektor tadi, si Asus motherboard ini juga ada namanya LED indikator nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman itu bisa lihat sebelah ini, teman-teman. Sebelah kanan tuh, deket yang CPU pen. Nah, itu di situ ada namanya LED indikator di mana untuk CPU berwarna merah, untuk RAM berwarna kuning, untuk VGA berwarna putih, dan untuk pada saat proses boot berwarna yellow atau green. Dan semuanya akan mati ketika seluruh proses pada saat booting berjalan dengan baik ya. Artinya kalau dalam kondisi mati, artinya sudah tidak ada masalah secara motherboard terhadap komponen-komponen yang tadi disebutkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara fitur ya dari Asus ya, Asus juga mention bahwa dia mensupport ESD guard. Nah, apa itu ESD guard dari si motherboard ini? Itu proteksi terhadap listrik statis ya. Tapi bagaimanapun saya nggak berani ya pegang-pegang sembarangan walaupun ada proteksi terhadap listrik statis. Kemudian juga ada tab LAN guard, yaitu ada proteksi LAN kalau misalnya terjadi lonjakan tinggi listrik dari jaringan LAN ya, kalau teman-teman colokin ke LAN. Jadi protect tuh, ada kayak macam fuse-nya dari si Asus secara sistem. Selain itu juga baik I/O-nya si Asus itu pun sudah mensupport menggunakan stainless steel ya, teman-teman ya. Ya ini standar lah, sebetulnya tidak terlalu penting juga. Support fitur-fitur lainnya dari Asus ada namanya AI Noise Cancellation. Ini untuk membuang noise ketika teman-teman melakukan meeting ya. Jadi dibuang tuh kalau teman-teman meeting menggunakan PC ini. Kemudian juga untuk cooling system, dia sudah mensupport yang namanya AI Cooling 2, yaitu mengatur speed fan secara AI. Terus dia juga mensupport power saving, yaitu compatible dengan Microsoft Windows Power Control ya. Kalau teman-teman misalnya ingin melakukan sleep, misalnya kayak gitu-gitu, dia sudah disupport oleh si motherboard ini. Untuk BIOS, dia sudah EUFI tentunya. Ya, sekarang BIOS itu hanya masalah istilah, seluruhnya itu sudah menggunakan EUFI ya, yang lebih rich dibandingkan dengan BIOS tentunya. Seluruh motherboard sudah seperti itu. Nah, secara konklusi umum ya teman-teman, ya mungkin kalau dari saya ya kekurangan yang lumayan signifikan adalah motherboard ini tidak mendukung BIOS flash button. Artinya ketika teman-teman ingin melakukan update BIOS dari si motherboard ini, teman-teman harus memiliki CPU. Nah, jadi tanpa CPU teman-teman tidak bisa melakukan update. Cuman bagusnya dia masih bisa melakukan update BIOS tanpa melalui Windows. Jadi langsung di dalam BIOS-nya atau booting dari USB, dia bisa melakukan BIOS tanpa harus masuk ke Windows gitu atau ke operating system lainnya. Kemudian juga ya secara standar motherboard ini mid range class ya, lumayan powerful. Dan nanti untuk perakitan kita akan coba di video berikutnya ya, kita akan rakit, mudah-mudahan lancar. Nanti performa dari motherboard ini kita lihat setelah proses perakitan selesai. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau suka silakan like, kalau tidak suka silakan dislike. Kalau ada kolom masukan silakan put di kolom komentar. Ada pertanyaan juga silakan. Terima kasih. Salam dari Ketekin.